Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Esmatani dan rekan saya Nata Arman. Dan pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menyambut kepulangan atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 dengan arak-arakan. Dan para pahlawan Olimpiade akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kita langsung saja bergabung ke lokasi tersebut. Ya pemirsa, dapat dilihat di layar kaca Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berserta sejumlah atlet peraih medali dalam Olimpiade Paris 2024. Ada Gregoria Mariska Tunjung, kemudian juga di belakang itu ada Fredrik Leonardo dan juga Rizky Juniansyah serta sejumlah atlet lainnya yang bertarung dalam Olimpiade Paris 2024 nampaknya sedang menuju ke bus yang akan membawa mereka arak-arakan menuju ke Istana Negara. Dan seperti diketahui pemirsa bahwa Indonesia telah meraih medali emas berkat perjuangan dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga Rizky Juniansyah dalam olahraga angkat besi. Selain itu, Gregoria Mariska Tunjung juga menyumbangkan perunggu lewat nomor tunggal putri bulu tangkis. Oleh karena itu, Dito Aryo Tejo pun merasa arak-arakan wajib dilakukan karena cukup lama Indonesia menantikan terkait dengan keberhasilan medali emas dalam Olimpiade. Dan terakhir kali Indonesia mendapatkan medali emas pada 32 tahun yang lalu. Jadi untuk saat ini tentunya menyambut dari atlet yang berhasil mendapatkan medali emas ini disambut antusias oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Ya pemirsa, ada pun arak-arakan dalam momentum kemenangan Indonesia dapat meraih 2 medali emas dalam Olimpiade Paris 2024 ini dimulai dari kantor Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta. Kemudian kendaraan yang ditumpangi ini akan berjalan melewati Simpang Susun Semanggi, kemudian ke Bundaran HI dan berakhir di Istana Kepresidenan. Adapun pemirsa, 3 atlet peraih medali, baik itu medali emas dan juga perunggu ini akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kita masih melihat keberangkatan, ini perjalanan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian juga dari para atlet peraih medali menuju ke bus yang akan ditumpangi ke Istana Negara. Kemudian nantinya para atlet ini akan diarak sekitar diagendakan pada pukul 6. Namun untuk saat ini masih dilaksanakan terkait dengan arak-arakan yang sampai dengan saat ini masih dalam proses untuk menuju ke bus. Kemudian nanti pun atlet Indonesia yang akan diarak antara lain adalah Rizky Juniansyah selaku peraih medali emas cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg. Kemudian ada Fredrik Leonardo, peraih medali emas cabang olahraga panjat tebing dengan nomor speed, dan juga Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu bulu tangkis. Kemudian nantinya ketiga atlet peraih medali ini akan disambut oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kemudian ada pun untuk rute pawai kemenangan atlet peraih medali emas dan juga perunggu. Antara lain adalah gerbang Kemenpora yang dimulai dari sana, kemudian dilanjutkan menuju ke layang Ladotki, kemudian Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Sudirman, Tamrin, kemudian Jalan Merdeka Barat dan Istana Negara. Sementara itu nantinya juga pihak polisi juga akan melakukan pengawalan terkait dengan hal tersebut untuk menjaga atau mendukung proses terkait dengan arak-arakan tersebut. Kita masih melihat pemirsa di layar kaca ini dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian sejumlah pejabat lain begitu ya. Ini kita masih menunggu kedatangan dari bus untuk nampaknya bus sudah tiba dan sebentar lagi Menteri beserta para atlet akan menaiki bus yang akan menjadi alat untuk arak-arakan begitu ya, mengitari sejumlah ruas jalan di ibu kota hingga menuju ke Istana Negara.
Kalau kita lihat ini lokasi Menteri berada di depan dari gedung Kemenpora Senayan ya Nata ya. Iya, untuk persiapan menyambut terkait dengan proses arak-arakan yang sebentar lagi akan dimulai tampaknya. Kemudian tidak main-main untuk bonus sendiri yang akan diberikan negara kepada atlet pemenang atau yang mendapatkan medali emas yakni sebesar 6 miliar rupiah. Kemudian seperti diketahui bahwa dua atlet Indonesia yakni Fredrik Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan juga Rizky Juniansyah atlet angkat besi kelas 73 kg berhasil meraih medali emas. Dan ini pun merupakan pertama kalinya kontingen Indonesia bisa menyabet emas dari olahraga selain dari badminton. Kemudian ada pun atlet badminton Indonesia yakni Gregoria Mariska Tanjung yang turun di nomor tunggal putri berhasil menyumbangkan medali perunggu. Kemudian untuk bonus yang akan diterima oleh para atlet yakni naik dibandingkan dengan Olimpiade pada 2020 yakni di Olimpiade Tokyo yang saat itu medali emas dengan nomor individu mendapatkan bonus pemerintah sebesar 5,5 miliar rupiah. Kemudian untuk perak mendapatkan 2,5 miliar rupiah dan perunggu nomor individu yakni 1,5 miliar. Sementara atlet yang gagal nantinya akan mendapatkan bonus juga, namun saat ini tidak diketahui atau tidak diberitahu berapa bonus yang akan diterima oleh para atlet yang gagal meraih medali. Baik pemirsa, kita lihat di layar kaca nampaknya sebentar lagi tim arak-arakan akan mulai ini berjalan menggunakan bus yang memang sudah dipersiapkan. Nampak di layar kaca juga ada atlet kebanggaan, salah satu atlet kebanggaan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Dan di belakangnya ada rekan-rekan atlet lain yang turut serta berlomba dalam Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu lalu. Di sisi kanan pemirsa dari layar kaca dampak terlihat petugas kepolisian yang akan berjaga dalam arak-arakan yang akan berlangsung sebentar lagi. Kita akan lihat di layar kaca juga ada rekan jurnalis kita, Nata. Camar Haenda yang langsung bersama dengan para atlet di bus. Hasil peraih medali perunggu ada Georgie di sini. Gregoria Mariska Tunjung, apa kabar Georgie? Oke, Georgie bisa dijelaskan bagaimana perasaannya? Oke, terima kasih Georgie. Perasaannya senang banget hari ini bisa bertemu dengan teman-teman atlet yang lain, dan senang juga hari ini pertama kali juga ada pawai kayak gini untuk aku, jadi sangat senang sih hari ini bisa ada dengan yang lain di sini untuk mengikuti pawai dan nanti ketemu dengan Pak Jokowi juga. Oke, Georgie, kamu adalah satu-satunya atlet yang berhasil membawa medali untuk cabang olahraga tangkis. Perasaannya dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada seluruh pendukung kamu? Oke, mungkin terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya, karena pastinya doanya dan dukungannya berarti sekali. Jadi, Pak Georgie, terima kasih banyak atas informasinya ya. Pemirsa, kita akan sama-sama melihat bagaimana saat ini untuk situasi dan kondisi sesaat lagi. Ini mereka akan melakukan arak-arakan dari Semanggi menuju ke Istana Merdeka. Situasi yang bisa dibilang ini sangat sempit sekali dan waktunya juga tidak banyak, tapi saya bersyukur bisa ada satu mobil dengan pahlawan Olimpiade dan ada Mas Dito Aryo Tejo juga yang saat ini juga ikut untuk bisa bersama-sama kita menuju ke Istana Merdeka. Saat ini iring-iringan masih terus berlangsung dan sudah mulai menuju ke arah Semanggi. Saya akan coba berbincang bersama dengan Mas Dito Aryo Tejo selaku Kemenpora. Mas Dito, mohon izin dari iNews. Mas Dito, bagaimana untuk kegiatan hari ini, Mas Dito? Ya, ini kita lagi anterin para kontingen atlet, pelatih dan keluarga dari atlet untuk menuju Istana Negara diterima Bapak Presiden. Oke, nantinya artinya penghargaan akan diberikan langsung oleh Presiden? Bapak Presiden. Untuk seluruh kontingen. Oke, tidak hanya peraih medali. Ya, tadi Anda sampaikan bahwasanya ini untuk menginspirasi generasi muda. Ada lagi? Enggak ya? Media-media masukin aja pelan-pelan. Oke, pemirsa saat ini kami Gimana?
bahwasannya kegiatan ini untuk menginspirasi generasi muda. Artinya arak-arakan ini sesuatu yang positif. Ya, Olimpiade ini adalah tingkatan kelas dunia dan tertinggi untuk olahraga. Jadi bagaimanapun ini merupakan generasi muda yang memberikan inspirasi bisa menjajaki dan juga mengukir sejarah di dunia. Jadi dari semangat ini kita ingin menginspirasi seluruh generasi muda, tidak hanya di olahraga, tapi di seluruh sektor bahwa anak muda Indonesia bisa mengukir sejarah di dunia. Terakhir pesan untuk atlet untuk Olimpiade ataupun juga kejuaraan regional dan juga internasional selanjutnya. Pastinya para atlet yang mengikuti Olimpiade di Paris ini berusia sangat muda-muda, jadi mungkin banyak ini merupakan pengalaman pertama di Olimpiade, dan saya berharap nanti menuju Olimpiade 2028 makin banyak atlet dan lolos dan juga meraih medali dan Indonesia peringkat makin naik. Oke, harapan terbaik untuk Indonesia. Terima kasih, Mas Dito. Ya, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Saat ini Anda bisa bayangkan kami berada pada satu mobil yang sama bersama dengan para atlet. Hati-hati ya. Dan saya akan gambarkan kepada Anda situasi dan kondisi terkini dari arah Senayan. Ini sudah mulai arak-arakan, dan kami dari para awak media, saya akan mencoba untuk mendekat. Saya pandu dari atas. Seperti diketahui bahwasanya Indonesia memenangkan 3 medali, di mana diberikan oleh Fredrik Leonardo pada cabang olahraga panjat tebing dan juga cabang olahraga lain yang diberikan oleh Rizky Juniansyah untuk cabang olahraga angkat besi 73 kg putra. Dan yang terakhir yang tadi berbincang bersama kami adalah Georgie atau Gregoria Mariska Tunjung yang mendapatkan medali perunggu dan satu-satunya atlet yang menyumbangkan medali pada tahun ini untuk cabang olahraga bulu tangkis. Hati-hati di atas atlet. Pemirsa, dapat kami informasikan bahwasanya pada tahun ini Indonesia setelah 32 tahun berhasil mendapatkan medali emas lebih dari 1 setelah 32 tahun lamanya pada Olimpiade 1992. Tentunya kebanggaan yang luar biasa. Tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang menyebutkan bahwasanya arak-arakan ini adalah sesuatu yang positif untuk bisa menginspirasi seluruh pemuda di Indonesia untuk tetap berprestasi di kancah regional maupun juga internasional. Kalau kita melihat prestasi Indonesia, tentunya ada harapan-harapan yang luar biasa, utamanya untuk cabang olahraga bulu tangkis. Meskipun saat ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita bisa bilang bahwasanya ada prestasi yang menurun, tapi patut tetap kita hargai, utamanya Gregoria Mariska Tunjung yang sudah berjuang sekuat tenaga bersama dengan kawan-kawan untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan untuk olahraga panjat tebing yang juga didapatkan oleh Indonesia, ini merupakan prestasi pertama Indonesia secara perdana untuk mendapatkan medali emas. Saya akan coba lebih dekat bersama dengan para atlet begitu. Lanjut lagi. Ya. Bila pemirsa, ada Fredrik Leonardo bersama dengan Gregoria Mariska Tunjung dan juga Rizky Juniansyah yang berhasil membawa medali untuk Indonesia. Situasi dan kondisi saat ini, teman-teman, penuh sukacita. Bisa kita lihat arak-arakan diiringi oleh suara klakson, baik dari masyarakat setempat dan juga pengamanan yang luar biasa. Tentunya harapan-harapan yang mereka sebarkan hari ini agar bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kita akan coba berbincang bersama dengan Rizky Juniansyah.
yang saat ini juga mengikuti arak-arakan. Pemirsa, sudah mulai ramai. Anda bisa lihat di layar kaca bahwa masyarakat ini menyambut begitu luar biasa. Tidak hanya dari pengamanan saja, namun bagi mereka yang saat ini sedang berangkat untuk bekerja, mereka yang saat ini sedang berangkat untuk sekolah, begitu, mereka tidak lupa untuk bisa memberikan kata selamat dengan isyarat menggunakan mobil klakson. Ya. Dan saya akan coba berbincang bersama dengan Ibu Yeni Wahid. Selamat pagi Ibu Yeni. Ibu Yeni, mohon izin saya Camar dari iNews. Ibu, melihat prestasi Indonesia mendapatkan 2 emas setelah 32 tahun penantian, tanggapan Anda seperti apa? Ya tentunya ini adalah kado yang sangat indah bagi kemerdekaan RI yang ke-79. Nah yang menarik adalah bahwa torehan angka yang diciptakan oleh Frederick Leonardo pada waktu Olimpiade kemarin kalau dijumlahkan, itu jumlahnya 79. Oke. Bahkan kita saat ini sudah ada pada posisi 39 di klasemen akhir, begitu ya Bu ya? Betul. Jadi sepertinya ini memang adalah sebuah persembahan ya untuk NKRI tercinta, dan bahwa ini menjadi sebuah semangat bahwa bangsa kita akan lebih maju lagi ke depan. Terutama kalau Panjat Tebing yang kita kalahkan adalah 2 negara adikuasa, yaitu Cina dan Amerika, dan bendera Indonesia ada di atasnya. Itu sangat membanggakan sekali. Apakah artinya ini menandakan Indonesia juga punya tarik di Panjat Tebing? Karena seperti yang disampaikan oleh Fredrik, bahwasanya ia ingin Panjat Tebing lebih dilihat lagi. Ya, Panjat Tebing Indonesia itu sangat dihormati di dunia luar. Jadi para atlet-atlet dunia menghormati para atlet-atlet kita. Dan stok atlet kita banyak sekali. Dan saya melihat bahwa masa depan Panjat Tebing ke depannya tentu dengan support dari pemerintah dan masyarakat akan sangat cerah sekali. Semoga terus continue performa para atlet kita dan akan terus mengharumkan nama bangsa dan negara. Oke, Bu Yeni, terakhir, Presiden juga sudah memberikan instruksi bahwasanya akan mendapatkan bonus sebagai bentuk apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka terutama yang mendapatkan medali emas. Apakah ini sebuah langkah yang baik? Tentu ini langkah yang luar biasa sekali, artinya bahwa sebuah perjuangan itu kemudian akan dihargai oleh negara. Dan kita tahu bahwa momen di mana Indonesia Raya dinyanyikan di luar negeri hanyalah pada momen kunjungan presiden ke luar negeri atau momen olahraga, pesta olahraga dunia ketika kita memperoleh kemenangan. Artinya ada kehormatan luar biasa yang ditorehkan oleh para atlet untuk memberikan ya sebuah brand yang sangat baik, citra yang sangat baik tentang negara kita. Dan itu kita hargai dan itu dihargai oleh negara. Ini tentu hal yang sangat luar biasa sekali dan perlu diteruskan tradisi ini. Oke, artinya arak-arakan ini sesuatu yang positif supaya masyarakat melihat dan menginspirasi utama generasi muda ya Bu ya? Betul sekali, bahwa cerita-cerita dari para atlet kita, perjuangan mereka, ini menginspirasi kita semua. Bahwa kalau kita punya mimpi dan punya niat dan tekad yang kuat serta disiplin dan fokus untuk terus bekerja mencapai mimpi itu, maka mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni Wahid selaku Ketua UMU PTI. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati euforia yang luar biasa dari masyarakat. Ya, betul sekali. Terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, kita akan coba untuk berbincang bersama dengan... Ya, baik pemirsa, kita akan simak kembali jalannya kirap pahlawan Olimpiade Paris 2024 usai jeda.
Ya, pemirsa dapat dilihat di layar kaca, ini rombongan bus para atlet dan juga ada Menpora dan juga sejumlah petinggi federasi olahraga lain ya sudah bergerak dari kawasan Senayan menuju ke Semanggi dan nantinya akan melintasi Bundaran HI dan juga menuju ke Istana Negara untuk bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo. Dan memang ini untuk keberhasilan Indonesia untuk merebut 2 emas dan juga 1 perunggu membuat Indonesia tentunya mengakhiri Olimpiade Paris 2024 ini dengan sukacita. Kemudian juga Indonesia juga berhasil menduduki posisi ke-39. Kemudian juga terakhir ini Indonesia mendapatkan medali di 32 tahun yang lalu, yakni di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Dan saat ini juga untuk saat ini euforia masyarakat juga sudah terlihat sangat antusias terkait dengan arak-arakan yang dilaksanakan menuju ke Istana Presiden pada pagi hari ini. Ya, pemirsa bisa dilihat juga tadi terkait dengan pengamanan begitu ketat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelenggaraan arak-arakan kali ini. Dan tadi juga kita sempat melihat ya sejumlah titik di wilayah Jakarta yang akan dilintasi oleh arak-arakan ini. Sudah banyak masyarakat yang menunggu. Betul sekali. Menunggu untuk para atlet ini melintas di titik-titik mereka berada saat ini ya. Untuk turut serta memberikan ucapan selamat maupun untuk bersorak-sorai terkait dengan kemenangan yang sudah diraih oleh para atlet Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024. Adapun nanti ini rute-rute yang akan dilewati oleh para atlet dan juga arak-arakan dari sejumlah tokoh ini, yakni Gerbang Pemuda diawali dari gedung Kemenpora, maksud kami, kemudian melalui Jalan Gatot Subroto, kemudian Semanggi, Sudirman, Tamrin, Merdeka Barat, lalu ke Istana Negara. Kemudian di Lantas Polda Metro Jaya juga sampai dengan saat ini sudah merekayasa arus lalu lintas ya untuk memperlancar suasana arus lalu lintas pada pagi hari ini. Karena biasanya pada pagi hari ini untuk jalur-jalur tertentu ini terdapat kemacetan yang begitu signifikan. Namun saat ini karena sudah dipersiapkan secara matang tentunya untuk menyambut euforia dari kemenangan para atlet peraih medali emas dan juga perunggu. Kita bisa mendengar juga ini suara langsungnya dari lapangan begitu ya, para atlet maupun tadi ada suara dari Menpora juga terus bersorak-sorai. Iya, betul. Euforia yang luar biasa atas kemenangan yang diraih oleh para atlet Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024 ini. Karena Yasmin juga ya, untuk hadiah sendiri ini sangat menarik bonusnya ya. Untuk juara 1 atau peraih medali emas ini mendapatkan uang tunai bonus sebesar 6 miliar rupiah. Kemudian untuk Gregoria peraih medali perunggu ini mendapatkan bonus dari Presiden yakni sebesar 2,75 miliar rupiah. Dan tentunya ini bisa menambah semangat para atlet untuk bisa berlatih keras lagi untuk mempersiapkan ke Olimpiade pada event-event mendatang. Masih dalam perjalanan, nantinya akan melewati Bundaran HI, kemudian menuju ke Istana Negara. Leonardo di sini. Selamat pagi, Bang Fedrik. Selamat pagi, Mas. Oke, Bang Fedrik boleh dipegang? Oke, baik. Bang Fedrik, Anda mendapatkan dan juga merekam sejarah Indonesia untuk bisa mendapatkan emas pada cabang olahraga panjat tebing. Apa persiapannya sampai Anda bisa ada di saat ini? Ya, persiapannya sudah sangat panjang ya. Kita pelatnas kurang lebih sudah berproses 4 tahun. Sebelum Olimpiade juga kita melewati beberapa kali kualifikasi dan alhamdulillah Indonesia bisa meloloskan 4 atlet, 2 putra 2 putri nomor speed. Yang pasti persiapan kita sudah panjang, kita sudah melatih fisik, mental dan juga teknik kita dalam waktu tersebut. Oke, baik. Artinya sudah ada persiapan yang panjang ya untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Begitu luar biasa. Antusias masyarakat, bisa saya kepada masyarakat, ya Bang Fedrik ini sangat ramah. Harapannya dari adanya arak-arakan ini, apakah untuk menginspirasi atau bagaimana harapannya terhadap atlet-atlet terutama untuk panjat tebing ke depannya? Yang pasti dengan adanya arak-arakan ini salah satu bentuk apresiasi masyarakat dan pemerintah Indonesia terhadap olahraga ya. Teman-teman atlet sini semuanya hadir, para olimpian dan juga para peraih medali. Dan mungkin dengan adanya arak-arakan ini bisa memberikan motivasi buat atlet-atlet Indonesia untuk bisa berprestasi di level internasional, bisa berprestasi di Olimpiade. Dan ini pasti
sangat membanggakan buat diri pribadi dan juga teman-teman atlet. Oke, Mas Edik tadi juga disampaikan oleh Bu Yeni bahwasanya Anda berhasil mengalahkan 2 negara adik kuasa. Bagaimana, Mas? Itu saya sangat bangga di situ bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris dan mengungguli dari 2 negara, Cina dan Amerika, dan itu ya menurut saya momen yang sangat epik. Oke, baik. Artinya hal-hal yang Anda lakukan, terutama untuk mengharumkan nama Indonesia, bagaimana dengan apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden, bahwasanya Anda akan mendapatkan bonus senilai 6 miliar? Ya, yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden telah mengapresiasi, dan untuk nominal yang Bapak berikan itu menurut saya sangat besar, dan ya saya bersyukur atas hal tersebut. Baik. Apa hal ya atau kesulitan ketika masa persiapan menuju ke Olimpiade Paris 2024? Persiapannya kan waktu itu memang kita banyak tantangannya, ketika itu ada masa COVID, PSBB, kemudian kompetisi juga belum bisa berjalan secara optimal, kemudian menemukan ya banyak hal suka dukanya di waktu itu, dan juga yang terberat itu ketika kita menuju fase kualifikasi gitu kan, kita punya tidak mudah lah waktu itu untuk lolos kualifikasi Olimpiade. Artinya pada saat kualifikasi Anda sudah merasakan pressure, tapi bagaimana cara menghadapi pressure tersebut? Ya, kualifikasinya kan memang dibatasi buat jumlah atlet per negara dan juga partisipasan yang bisa mengikuti Olimpiade, dan itu memang kuotanya tidak banyak gitu, dan alhamdulillah saya bisa lolos kualifikasi saat itu. Dan untuk menangani tekanan itu ya saya coba untuk fokus saja, berlatih lebih giat lagi. Oke, untuk Indonesia olahraga panjat tebing mungkin masih awam bagi sebagian kalangan masyarakat umum gitu. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau di Indonesia memang olahraga panjat tebing masih belum setenar olahraga lain, tapi kalau untuk di luar negeri itu merupakan olahraga global, dan saya merasa senang dan bersyukur akhirnya olahraga panjat tebing sudah diperkenalkan dan sudah bisa meraih prestasi di Indonesia. Oke, baik, terakhir Mas Edik, apa yang disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada cabang olahraga panjat tebing untuk atlet-atlet yang nantinya juga akan memberikan prestasi pada Olimpiade berikutnya di tahun 2028? Yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia telah mendoakan dan memberikan dukungan, memberikan kepercayaan buat cabur panjat tebing yang notabene masih olahraga baru di Olimpiade, dan alhamdulillah bisa meraih prestasi. Untuk masyarakat panjat tebing khususnya saya ingin ucapkan juga terima kasih, dan semoga dengan adanya ini memotivasi kita semua untuk memperbaiki olahraga panjat tebing, meningkatkan prestasi untuk kedepannya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Semoga olahraga panjat tebing ini dengan Anda semakin menginspirasi. Mungkin bisa diperlihatkan medali emasnya luar biasa pertama untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih ya Mbak ya. Oke. Baik pemirsa, saat ini kami masih terus memantau situasi dan kondisi dari para atlet yang saat ini sedang menyapa langsung. Saat ini kami sudah berada di Jalan Sudirman. Ya, kami saat ini sudah berada di Jalan Sudirman, dan nampak situasi dan kondisi terpantau ramai lancar, baik arak-arakan dari Humas Kemenpora, kemudian juga pengamanan dari pihak kepolisian, dan kami juga Dan kami juga melihat bagaimana masyarakat begitu antusias untuk memberikan ucapan selamat. Mereka mengibarkan bendera merah putih, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni Wahid, bahwasanya hal ini merupakan suatu bentuk apresiasi dan juga hadiah terindah untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Setelah ini kita akan mencoba berbincang bersama dengan Rizky Juniansyah yang memenangkan angkat beban 73 kilo bagi cabang olahraga untuk putra. Ya Reza dan juga pemirsa, kalau kita lihat dari Olimpiade sebelumnya, terutama di Olimpiade Tokyo tahun 2020, di mana Indonesia ini hanya mendapatkan 1 emas. Namun pada hari ini Indonesia ini berhasil mendapatkan 2 medali emas. Kita aja 1 lagi. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saksikan breaking news.
Ya pemirsa, kalau kita lihat di layar kaca, rekan-rekan bus ini sudah melewati jembatan finisi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sebentar lagi nampaknya akan melintas di Bundaran HI. Kita pantau juga ini terkait dengan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak terlihat kepadatan kendaraan. Dan terkait dengan pengamanan sudah dilakukan begitu ketat oleh pihak kepolisian. Kita akan tunggu perjalanan para atlet kita menuju ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan sebelumnya juga di Lantas Polda Metro Jaya sebelumnya menghimbau kepada masyarakat agar dapat menghindari ruas jalan yang sudah ditentukan terkait dengan rute-rute tertentu yang akan dilalui oleh arak-arakan dari para atlet yang memenangkan Olimpiade Paris 2024. Yang pertama yakni di Gerbang Pemuda, Gedung Kemenpora, kemudian Jalan Layang Ladoki, kemudian Gatot Subroto, Semanggi, Sudirman, Tamrin, Merdeka Barat, dan arah Patung Kuda Istana Negara. Dan apabila kita mengulas sebelumnya, ini terkait dengan atlet dari cabang olahraga panjat tebing dan juga angkat besi yang berhasil meraih medali Olimpiade Paris Prancis 2024 sebelumnya tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada beberapa waktu yang lalu dan langsung disambut oleh Menteri BUMN yakni Erick Thohir. Dan saat ini juga beberapa masyarakat juga turut mengawal terkait dengan prosesi arak-arakan yang berlangsung pada pagi hari ini. Meskipun dilaksanakan terlalu pagi, namun tentunya masyarakat juga ada beberapa yang sudah standby di pinggiran jalan untuk melihat seperti apa euforia dari kemenangan atlet ini. Karena sudah 32 tahun menantikan terkait dengan perolehan medali emas ini. Iya, meskipun hari ini bukan hari libur ya Nata dan juga pemirsa, tetapi antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung dan juga memberikan semangat dan selamat kepada para atlet yang mampu meraih medali baik itu emas maupun perunggu begitu luar biasa sekali. Kita saksikan bersama-sama iring-iringan bus dari tadi start di kantor Kemenpora ini sudah berada di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Kurang lebih sekitar 5 menit lagi tiba di kawasan Bundaran HI, Yasmin ya. Kemudian dilanjutkan ke Merdeka Barat dan Istana Presiden. Betul.